Dulu ada amicus curiae, sekarang ada comicus curiae. Waduh. Apalagi kalau bicara PDI Perjuangan, Mas Hasto kan mengatakan bahwa kami akan mengajukan gugatan ke PT UN. Ya. Dan sudah mengajukan gugatan. Iya. Jadi mencoba mengekspresikan di dalam berbagai bentuk penyalahgunaan. Jadi pencopotan foto Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah sebagai ekspresi ketidaksukaan kalian terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Topeng baru Megawati masih politik tipu-tipu. Selain Jokowi, watak dan lakon Megawati tak lepas dari bakat kebohongan. Wow. Bagi mereka, politik adalah sarana tipu-menipu dan kelicikan tanpa kesudahan. Oh. Ya, sebenarnya Lebaran kan memang merupakan momentum untuk melakukan silaturahim berhalal bihalal. Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, banyak anak ranting yang justru mengatakan, aduh sebentar dulu, gitu, biar bertemu dengan anak ranting dulu. Karena mereka juga menjadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini bukan persoalan karena PDI Perjuangannya. Hah? Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana seperti biasa pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air yang cukup viral akhir-akhir ini. Dan dalam video ini saya akan mereaksi video terkait Sekjen Partai PDI Perjuangan, Pak Hasto, dan juga beberapa petinggi Partai PDI Perjuangan yang menyampaikan statementnya yang justru mengundang komentar dari para netizen. Dan dalam video ini kita akan menyaksikan bagaimana seorang Hasto, Jarod Saifullah, dan juga Pandana Baban yang merupakan seorang politisi senior dari Partai PDI Perjuangan yang menyampaikan pendapatnya, namun cukup ironis karena ya apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan dan justru memicu pertanyaan dan juga komentar beragam dari para netizen. Tentunya pernyataan-pernyataan mereka masih belum bisa move on dari kekalahan Ganjar Mahfud maupun juga perolehan suara dari PDI Perjuangan yang justru kali ini suaranya merosot tajam, yang sebelumnya adalah 21%, namun kali ini hanya 16%. Dan oleh karena itu, tentu di balik ini semua mereka masih menyimpan sebuah dendam yang cukup besar terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kekalahan dari Ganjar Mahfud maupun Partai PDI Perjuangan yang mengalami kemerosotan suara pada pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video-video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Dan juga tentunya akan terus mengikuti kami di video-video viral berita terkait dengan informasi politik tanah air. Baik, kita langsung saja ke video pertama, bagaimana pernyataan seorang Muhammad Kodari tentang Hasto Kristianto. Menurutnya, ya, PDI Perjuangan sebelumnya mengusulkan yang namanya amicus curiae, namun menurutnya bahwa Hasto memberikan pernyataan-pernyataan blunder. Jadi menurutnya ini bukan lagi amicus curiae tapi comicus curiae. Ya, ini artinya bahwa yang menyindir bahwa pernyataan dari seorang Hasto bersifat komik atau lucu. Mari kita saksikan video selengkapnya. dulu ada amicus curiae, sekarang ada comicus curiae. Waduh. Apalagi kalau bicara PDI Perjuangan, Mas Hasto kan mengatakan bahwa kami akan mengajukan gugatan ke PT UN. Ya. Dan sudah mengajukan gugatan. Iya. Jadi sebetulnya bagi sebagian kalangan ini belum selesai. Belum selesai. Jadi setelah dulu ada amicus curiae, sekarang komikus. Curiae. Komik-komik ini. Siapa yang Anda bilang komikus maksudnya? Itu adalah mereka-mereka yang baru menerima keputusan kalau sesuai dengan harapannya atau keinginannya. Dan keadilan itu baru jadi keadilan kalau sesuai dengan permintaan dan harapannya. Kalau tidak sesuai dengan harapannya, ini benar-benar komik. Bukan keadilan, bukan demokrasi, tapi kegelapan demokrasi. Menurut saya itu nama barunya adalah comicus curiae. Mencoba mengekspresikan di dalam berbagai bentuk penyalahgunaan
Jadi pencopotan foto Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah sebagai ekspresi ketidaksukaan kalian terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi kami juga boleh dong mengekspresikan keinginan kami sebagai pengusung atau pendukung dari 02 serta rakyatnya Bapak Presiden Joko Widodo terhadap hal yang tidak kami suka. Misalnya, tidak memilih calon yang diusung dari PDIP misalnya. Begitu boleh kan? Kalian kan boleh melakukan sesuatu, masa kami enggak? Boleh Rakyat dong. Indonesia gitu loh. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto klaim bahwa pencopotan foto Jokowi semakin nyungsep dan semakin tenggelam kalau cara-cara seperti yang dilakukan. Tenang Pak Jokowi, kita rakyat Indonesia tetap bersama Pak Jokowi. PDIP semakin nyungsep. Oke? Jadi Hasto, udahlah stop lah ngomong konstitusi. Mulut ente bau busuk kayak kentut kalau ngomong. Iya, PDIP itu kelihatan hebat, kelihatannya hebat. Wah, bicara konstitusi, padahal pelanggar konstitusi. Padahal intervensi Mahkamah Konstitusi nggak tahu berapa kali. Padahal bikin makar dengan Gus Dur. Sudahlah Pak Hasto. Rakyat ini 90% percaya sama Bapak Jokowi, nggak percaya dengan mulut Anda. Mendingan Anda stop ngomong. Muak kami dengernya. Makin banyak ngomong, ente makin kelihatan jelek. Tunggu nanti kalau kena cokok KPK. Ya. Jadi udah PDIP itu kelihatan bagus kalau lagi kalah. Nih kayak sekarang nih kalau lagi kalah kelihatan hebat. Tapi kalau lagi menang lupa. Rakyat di mana, PDIP di mana, Megawati di mana, ente juga di mana. Kalau kalah, wah hebat. Bela rakyat kecil, konstitusi. Udah, banyak ngomong. Bau kentut. Ya. Ya sebenarnya Lebaran kan memang merupakan momentum untuk melakukan silaturahim berhalal bihalal. Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, banyak anak ranting yang justru mengatakan, aduh sebentar dulu, gitu, biar bertemu dengan anak ranting dulu, karena mereka juga menjadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini bukan persoalan karena PDI Perjuangannya. Hah? Apa? Pak Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu kalau ingin silaturahmi Lebaran dengan Ibu Megawati? Aduh. Bentar. Udah habis pikir aku. Anak ranting itu kan pengurus partai di tingkat desa dan kelurahan. Apa? Jadi Pak Jokowi harus bertemu dengan pengurus partai di tingkat kelurahan dan desa dulu kalau ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Ya ampun Pak Hasto, ojo metuek, ojo metehe. Pak Jokowi ini presiden loh, jangan merendahkan martabat seorang presiden. Pak Jokowi ini penguasa di negeri ini, presidennya rakyat Indonesia. Masa ingin bersilaturahmi Lebaran, niatnya baik, maaf-maafan, harus bertemu dengan pemimpin partai yang paling rendah? Ya Allah. Pak Hasto, niat Pak Jokowi ini hanya ingin silaturahmi Lebaran. Silaturahmi Lebaran kok memandang kasta, malah direndahkan Pak Jokowi. Wis Pak Jokowi sudah ndak usah ketemu Ibu Megawati, tidak apa-apa, tidak usah ketemu PDIP, tidak apa-apa. Pak Jokowi lebih berharga martabatnya. Saya pendukung Pak Jokowi. Milu, PDIP ini punya pengalaman jadi oposisi, selalu bikin ribet dan bikin susah.
siapapun yang jadi penguasa, SBY itu kelimpungan di tahun pertama menghadapi manuver politik yang dilakukan oleh kawan-kawan PDIP. Sepertinya Pak Prabowo nggak mau ribet. Kalau mau jujur hanya sekedar ingin ikut partai, ikut aja PSI, ikut partai. Tapi kalau nggak lolos parlemen dia nggak dihitung. Tapi kalau membaca kalkulasi politiknya ke depan setelah tanggal 20 Oktober, tentu Prabowo punya intensi, tak ada resistensi, tak ada oposisi, tak ada yang kemudian membuat Prabowo ini di masa menjalankan pemerintahan kekuasaannya 5 tahun ke depan ini ada protes-protes yang cukup keras ya, terutama di kelompok-kelompok yang kalah pemilu. PDIP ini punya pengalaman jadi oposisi selalu bikin repot dan bikin susah siapapun yang jadi penguasa. SBY itu kelimpungan di tahun pertama menghadapi manuver politik yang dilakukan oleh kawan-kawan PDIP. Sepertinya Pak Prabowo nggak mau ribet, ini kawan ini harus diajak rangkulan. Kalaupun toh nggak mau menjadi bagian di dalam, apalah judulnya, yang penting nggak protes, yang penting nggak jadi oposisi, yang penting bisa kerjasama. Itu yang sedang dirumuskan. Apakah jadi menteri ataukah memang koalisi di parlemen? Kan di parlemen ini adalah sesuatu yang seksi. Alat-alat kelengkapan dewan saya kira banyak. Siapa yang harus jadi ketua MPR, siapa yang harus jadi ketua Banggar, siapa yang harus menjadi alat-alat kelengkapan dewan, pimpinan komisi, Dan semuanya itu terbuka untuk bargaining ya. Jadi bargaining posisi itu bukan hanya menteri, bukan hanya komisaris BUMN, bukan. bukan hanya jabatan-jabatan, tapi Dan saya hakul yakin termasuk tarikan nafisnya dengan pilkada 2024 di bulan November ini. Jangan-jangan memang partai-partai yang kalah secara politik mungkin mau berkoalisi dan kerjasama dengan kubunya Bang Daniel dengan Gerindra dengan satu syarat, basis-basis pemilih dan konstituen mereka yang menang di provinsi, kabupaten dan kota tidak digangguin dan tidak dikalahkan. Bisa saja. Jadi bagi saya ini adalah bagian dari satu tarikan nafas dalam konteks bagaimana rekonsiliasi yang saya sebut rekonsiliasi ya, sama-sama menang dan sama-sama senang sebenarnya. Makanya saya selalu mengatakan maknai politik itu biasa-biasa saja. Orang-orang yang keluar dari PDI Perjuangan itu ada karma. Karma apa nih? Karma. Mbak karma kurma paling kurma. Lah buktine Gibran Raka Buming Raka saiki dadi wakil presiden RI yang ke-8 iki lho. Metu saka PDI. Metu ke PDI dadi wakil presiden ke-8 iki lho. Yo delanda. Yo ora nyeni ta, Cah? Yo. Pi dan sarungan. Yo. Kela Cah, delanda ngene iki lho. Yo. Kurma, Mbah. Kurma. Ibu Megawati, Ibu Puan Maharani, ibunya PDIP. Ibu nggak punya cita-cita ngasih saya THR ya? Gini-gini, saya itu juga ikut andil memviralkan PDI, Ibu Megawati dan Ibu Puan Maharani. Ya gini-gini, pastilah ada masyarakat yang memilih PDI Perjuangan karena saya. Kayaknya. Yang lain jangan sirik loh ya, jangan julid. Saya meminta THR kepada Ibu Mega dan Ibu Puan ini karena apa? Karena mereka mengeklaim, membranding PDI Perjuangan itu partainya wong cilik, ya kan? Karena saya ini wong cilik, rumahnya juga gedek, temboknya wis ngelontok-ngelontok. Saya seharusnya bisa dong diperhatikan oleh PDI Perjuangan karena saya wong cilik ya Bu ya. PDI Perjuangan kan selama ini getol membela wong cilik, membela rakyat miskin, rakyat kecil, itu yang dikatakan Pak Hasto ya kan. Jadi tidak salah dong kalau saya sebagai wong cilik minta THR kepada Ibu Mega dan Ibu Puan. Iya, jangan hanya saya Bu, tapi seluruh masyarakat Indonesia yang wong cilik, masyarakat kecil, masyarakat miskin, dikasih dong THR. PDI Perjuangan dan Ibu Puan, Ibu Mega hartanya kan banyak. Cobalah dikeluarkan untuk THR masyarakat Indonesia yang banyak. Jangan soal pilpres saja ingin menang. Soal THR, soal bagi-bagi rezeki itu jangan mau kalah, juga harus menang, ya kan? Apalagi Pak Hasto ini harus banyak-banyak ngasih THR kepada masyarakat, ya. Tolong, masyarakat Indonesia yang banyak ini dikasih THR Ibu Mega, Ibu Puan, ya. Pak Hasto juga loh, oke. Bagi juga. Mau lebaran, sulit.
Tadi dalam keputusan Rakornas ini juga disampaikan bahwa PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada segenap rakyat Indonesia yang telah kembali memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan untuk menang pemilu legislatif 2024 ini. Sekalipun dalam posisi sementara pengumuman KPU RI beberapa waktu yang lalu, kita kekurangan 18 kursi dari 228 menjadi 110, tetapi alhamdulillah puji Tuhan, PDI Perjuangan masih mendapatkan rahmat Tuhan dan kepercayaan rakyat untuk menjadi pemenang pemilu legislatif 2024 ini. Dan kami patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sekalipun pada level DPR RI kita mengalami penurunan suara sekitar 18 kursi, tetapi di DPRD, provinsi dan kabupaten kita mengalami peningkatan yang cukup baik. Sehingga oleh karena itu sekali lagi atas nama DPP PDI Perjuangan dan keluarga besar PDI Perjuangan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia yang telah kembali memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan untuk menang pemilu 3 kali berturut-turut. Semoga amanah ini dapat kita jaga, kita rawat, dan terus menjaga kepercayaan rakyat ini agar prinsip negara demokrasi dapat dikawal, dijaga oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan tentu harapannya juga oleh partai-partai politik yang lain. Tidak ada unsur kesengajaan, foto Jokowi sebelumnya jatuh tersenggol hingga Beli roti, beli jeruk purut. Tak pikir bener-bener berani, ternyata takut. Makanya mas, gak usah neko-neko. Megawati Soekarno Putri menjadi presiden bukan karena dipilih rakyat. PDIP mantap, penegak demokrasi sejati. Ingat kawan, PDI Perjuangan memanfaatkan reformasi untuk membesarkan partainya. Itu yang dilakukan Megawati. Dan perlu Anda ketahui, Megawati Soekarno Putri menjadi presiden bukan karena dipilih rakyat. Ingat kawan, 10 tahun terakhir ini PDI Perjuangan besar karena seorang kader, hanya kader. Semua kader PDI Perjuangan selama 10 tahun terakhir ini memuja-muja Bapak Joko Widodo. Tapi di saat mau pemilu kemarin, begitu berseberangan dengan PDI Perjuangan, rame-rame mereka, rame-rame kader PDI Perjuangan menyudutkan, memojokkan, dan menyalahkan Bapak Joko Widodo. Seolah-olah apa yang terjadi, kesalahan semua itu karena Pak Jokowi. Jadi di mana letak demokrasi yang ditegakkan oleh PDI Perjuangan? Coba Anda contohkan kepada kami ini. Mari selamatkan bangsa dari kesombongan PDIP. Aduh, diselamatkan gimana ya Pak ya? Aku ini mau komen ini ndrodok loh Pak. Juga takut komennya, komen apa kira-kira Pak ya? Aduh. Ibu Puan, Ibu Megawati dan Pak Hasto, ini loh, rakyat ini yang komen ini, bukan saya, masyarakat. Memangnya ada apa sih dengan partai ini? Kok banyak masyarakat yang komen tentang partai ini? Ada apa sih sebenarnya dengan partai ini? Ada masalahkah rakyat dengan partai ini? Hah? Apakah partai ini selalu mengganggu pemerintah? Apa melakukan sesuatu yang kurang wajar, kurang baik? Ayo, tolong dong, tolong netizen di TikTok, bantu saya komen tentang ini. Saya harus jawab apa? Saya harus komen apa? Ada apa dengan partai ini? Ada apa? Ngeri-ngeri sedap. Bro, partai PDIP lepas fotonya Pak Jokowi. Partai PDIP sudah nggak butuh Pak Jokowi lagi. Tapi bro, rakyat Indonesia tetap yang butuh, masih mencintai Pak Jokowi nggak sudi pilih partai PDIP lagi. Kami juga nggak butuh partai PDIP, partai sombong. Kami bro, yang di daerah-daerah yang masih mencintai Pak Jokowi nggak sudi lagi lihat partai PDIP.
Dan ingat bro, sebentar lagi partai PDIP akan Tenggelam. Pastikan bro, di daerahku nggak ada lagi partai PDIP tenggelam alias nyungsep. Kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Bersiap-siaplah Pak Hasto Menangis ulang lagi. PDIP, karena di pilkada serentak di bulan November kami akan membuat kalian nyungsep. Dan menangis ulang lagi. Kalian sudah melawan orang baik seperti Pak Jokowi. Jadi untuk Pak Hasto dan PDIP, jangan berharap banyak untuk bisa menang di pilkada serentak, supaya nanti tidak ada Ganjar versi kedua yang hanya mendapatkan suara 16%. Jadi ingatlah, segala hal yang kalian lakukan, baik menghina Pak Jokowi, baik menurunkan foto Pak Jokowi dari kantor PDIP markas kalian, maka kami akan menurunkan kalian di pilkada serentak dan nyungsep. Terima kasih. Nama Sri Mulyani di bursa calon gubernur Jakarta yang akan diusung PDIP. Emang Bu Sri Mulyani mau maju jadi cagup DKI Jakarta? Kok kayaknya enggak deh. Tahu maksudnya. Partai yang sudah membangun komunikasi. Ada PDI. Apa? PDIP Bu? Coba lihat ini Bu. Lihat sendiri kan Ibu, bahwasannya masyarakat Jawa Timur tidak menghendaki dan tidak mau kalau Ibu Hovifah berdampingan atau berkoalisi dengan partai PDI Perjuangan. Ini bukan kata saya loh Bu, tapi kata rakyat Jawa Timur ini yang komen-komen itu Bu. Rakyat Jawa Timur akan memilih Ibu, tapi dengan syarat tidak gandeng dengan partai itu. Kalau ndak percaya, kalau saya dianggap fitnah, coba buka komentar-komentar di TikTok saya. Rata-rata masyarakat Jawa Timur tidak setuju Ibu bareng dengan partai itu, Bu. Ibu, mending sama partai lain nggak apa-apa, yang penting jangan itu ya. Nanti masyarakat Jawa Timur nggak milih Ibu loh ya. Bu, Ibu Hovifah saya milih Ibu. Tapi kalau Ibu sama partai itu, saya nggak milih. Yang lain gimana? Nggak milih juga kan? Kita sebagai bangsa mau meletakkan nasib dan tanggung jawab kita ke depan. Pak Hasto, entah drama apa lagi yang Bapak ciptakan ini. Kemarin drama nangis-nangis, drama menurunkan foto Pak Jokowi dari kantor PDIP. Sekarang mau drama apa lagi Pak? Drama sandiwara, drama bahwa partai PDIP akan direbut oleh Pak Jokowi. Entahlah, sudahlah Pak, banyak banget drama yang Bapak ciptakan ini. Bapak itu seharusnya berbuat baiklah selama hidup. Janganlah memperbanyak kesalahan dan memperbanyak dosa. Karena itu tidak akan baik Pak bagi kesehatan dan kehidupan Bapak. Kita sudah tahu Pak, partai PDIP itu seperti apa partainya. Partai yang tidak pernah bisa menghargai dan menghormati jasa orang yang sudah baik dan memberikan kontribusi besar pada partai itu. Ya kayak Pak Jokowi sudah memberikan kontribusi besar untuk partai itu. Kenyataannya dibalas apa? Susu dibalas air tuba. Yang membesarkan partai PDIP itu Pak Jokowi Pak, bukan yang lain. Gitu aja sih Pak, terima kasih. Baru paham bahwa sebuah rasa sakit hati itu dapat membuat seseorang menjadi amnesia. Ya, mau tahu nggak? Nih, contohnya yang ini nih, liatin. Beliau sudah 25 tahun, itu sudah di luar kemiliteran. Tapi, gitu ya, bagaimanapun juga, gaya kemiliteran sudah tertanam di dalam dirinya. Pertanyaan kita adalah, apakah demikian mudah seseorang langsung bisa berubah watak dan karakternya? Mungkin sedikit aja buat Pak Jarod bahwa yang sebenarnya harus merubah karakter itu adalah seseorang yang udah kalah, harusnya legowo dan gak usah teriak-teriak, bangga jadi provokator. Gimana? Itu lebih bagus gak sih? Kita berharap kita selalu berubah ke hal yang jauh lebih baik ya. Pak Jarod yakin perasaan
kenyataannya berbicara lain tuh. Karakter itu ya. Karakter di militer itu juga tidak ada yang salah. Bagus, disiplin, royal, patriotik, bagus, gitu kan? Yang tidak bagus adalah apabila menggunakan kekuatan-kekuatan yang seperti rezim Orde Baru ya untuk membungkam, ya, untuk mengintimidasi, untuk melarang, untuk membatasi dan sebagainya. Aduh, Pak Jarod, mungkin Bapak lupa ya bahwa sosok Presiden ke-6 kita alias Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah Jenderal Purnawirawan. Dalam artian, beliau juga seorang yang berasal dari militer. kalangan militer. Dan kalau boleh diingat-ingat, bahwa zaman pemerintahan beliau, demokrasi berjalan jauh lebih baik dibandingkan presiden sebelumnya. Pasti kenal kan sama presiden yang sebelumnya? Dan kalau kita ingat-ingat kembali, Pak Jarod, bahwa Pak SBY ini malah gap antara karir militernya dengan karir politiknya jauh lebih pendek dibandingkan Pak Prabowo yang Anda bicarakan. Ini bukan masalah saya membela siapa dengan siapa, tapi kita berbicara tentang sebuah kenyataan, reality yang ada di dunia ini, di Indonesia ini, bahwa seorang pemimpin, seorang presiden yang dimiliki Indonesia sudah ada yang berasal dari kalangan militer. Jadi nyatanya dipimpin oleh seseorang yang berlatar belakang militer tidak membuat semuanya serta-merta menjadi otoriter. Dan kalau kita membandingkan antara pendahulunya dengan Pak SBY, jujur saja demokrasi masih jauh lebih baik di zaman Pak SBY. Di zaman Pak SBY. Jadi ayolah Pak Legowo, terima saja bahwa yang rambut putih kemarin sudah kalah. Terima ya, Legowo ya. Orang kalah itu sakit. Saya mengalami kemarin. Apa masuk rumah sakit Pak Pacul? Masuk. Beneran Pak? True story. Ganjar kalah Anda masuk rumah sakit Pak? Yes. Jadi gini ceritanya. Gua cerita nih. Oh iya, oke. Boleh. Boleh. Gini. Waktu itu saya adalah urutan tanggal 14 Februari, hari Rabu itu saya mencoblos di TPS saya bersama keluarga urutan ke-7. Selesai saya langsung ke yang Anda coblos Pak Ganjar. Pastilah. Itu nggak usah ditanyakan. Gitu loh. Yang itu ya, belum tentu saya nyoblos Pak Prabowo, kan bisa aja Pak. Ya bisa, tetapi itu tidak diizinkan. Di dalam nggak boleh. Kemudian seluruh keluarga saya nyoblos Ganjar. Oh belum tentu. Saya kepala keluarga. Itu harap difahamkan. Gitu loh. Kepala keluarga. Pembantu kan saya keluar saya gaji dia. Jadi harus nyoblos Ganjar membantu juga ya. Iya dong. Sambil mikir. Mikir apa Pak? Udah kalah Pak. Loh Pak. Seorang komandan lapangan. Setelah saya pertemuan harus melakukan postmortem. Harus dicek lapangan. Kenapa bisa seperti ini? Betul. Kalah apa saya? Di mana mereka bisa ngalahkan saya? Gitu Pak. Kan katanya curang. Enggak Pak. Lapangan kan waktu itu Pak. Gimana sih? Loh, jadi nggak curang itu? Analisis dulu Pak. 38 provinsi rontok semua. Kayak keserang badai. Iya. Gila ini apa? Kekuatan apa ini? Itu loh. Jadi kita lakukan hipotesis dulu Pak. Jadi nggak bisa langsung curang gitu? Nggak mungkin Pak. Kita mesti analisis dulu. Kita nggak boleh reaksioner. Kata Bung Karno, kaum reaksioner itu banyak kalahnya. Harusnya analisa. Analisis. Di mana kita kalah? Di mana-mana. Strateginya. Enggak, kan bener. Jangan ngetawain gue, jadi gue jahat nih nanti. Gue kan nyeplos, emang di mana-mana kan? Ya tidak di mana-mana juga, karena dari 35 kabupaten di Jawa Tengah, 2 kita menang. Oh iya benar. Yang lain kalah. Ya di mana-mana kalah ya Pak. Kalau di mana-mana 2 kabupaten ini enggak dong. Oh iya benar. Ada Wonogiri dan Boyolali menang gitu. Iya. Cuman di sini kalah, di sana kalah. Solo kalah ya. Jakarta kalah tipis. Bali kalah. Bali ya. Jadi pukulan yang sehebat ini hanya ada 2. Ini aksi curang yang masif. Atau aksi tempur yang masif. Menurut gitu. Pak Pacul, analisis dulu dong. Oh iya belum selesai. Gitu. Ini kan aksi
hipotesanya, Pak. Iya. Hipotesisnya ini. Iya. Masih simptom nih ya. Ini kan simptomnya ini. Oke, kita analisis. Akhirnya udah sampai pada kesimpulan, saya kalah kelas. Kami kalah kelas. Jadi komandan tempur mereka kelas A. Jadi Berarti semua Bapak mengatakan bahwa kalahnya Ganjar bukan karena kecurangan? Enggak lah, Pak. Emang kalah aja gitu? Kalah, Pak. Bahwa penyebab kekalahannya apa aku udah tahu. Siapa kira-kira ahli strateginya saya juga tahu. Gitu loh. Jadi mereka infanterinya kekuatannya kayak apa saya tahu. Ini infanteri berlapis dan punya sniper. Siapa, Pak? Waduh, Pak. Kita sudah sama-sama paham. Artilerinya bergelombang, Pak. Wah, ini luar biasa. Ini ngeri ini ya, Pak. Topeng baru Megawati masih politik tipu-tipu. Selain Jokowi, watak dan lakon Megawati tak lepas dari bakat kebohongan. Wow. Bagi mereka politik adalah sarana tipu menipu dan kelicikan tanpa kesudahan. Fakta dari tabiat bobrok itu, Megawati terpaksa ogah menggunakan topeng oposan, tapi modusnya menyamarkan kemasan, berganti kulit. Mega sadar semakin sulit kembali rakyat dengan berkedok oposisi, perlu jurus tipuan baru. Dan seperti biasanya Megawati kembali tampil menjual air mata buaya demi teater politik noraknya. Sembari menggebrak meja dan bersuara keras, Megawati berbalik menyerang Jokowi tentang problem utang luar negeri dan sebagainya. Namun lagi-lagi rakyat spontan merespon, Megawati cuma omong kosong dan pembohong saja. Bagi rakyat, Jokowi dan Megawati dua elemen kejahatan yang saling melengkapi dalam kerusakan bernegara. Tegasnya, Megawati dan Jokowi saling berbagi kenikmatan jatah kekuasaan. Rakus-rakusan di pusaran kue pembangunan dan meninggalkan jejak kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ihwal dari aneka persekutuan politik jahat. Bagaimana bisa membedakan Megawati dan Jokowi? Hanya soal jenis kelamin saja. Kemesraan kedua aktor hampir 1 dekade berpesta pora, hampir 1 dekade ya, di atas penderitaan hidup rakyat. Banyak kebijakan culas telah mereka perbuat. Kita ingat. Kini jelang Jokowi lengser dari kursi empuk kekuasaan, Mega dan PDIP mulai putar otak, berupaya cuci tangan dan seolah hendak tampil sebagai pembela rakyat. Sikap politik omong kosong tersebut jelas sangat munafik. Megawati dan PDIP serta mitra partai yang berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi adalah satu kesatuan. Perbedaan di antara mereka hanya soal level kepentingan saja. Ibarat kotoran tetap dalam satu bakul sampah yang sama. Jangan pernah menipu rakyat dengan jurus memodifikasi topeng baru. Sehingga apapun tetap topeng. Esensinya demi menyembunyikan wajah kejahatan. Sulit bagi Megawati untuk menutupi jejak hitamnya bersama Jokowi. Jokowi adalah tusuk konde Megawati. Bisa Mas Ganjar itu kalah di Jawa Tengah pada angka yang sangat ini bisa lah. Hasto ini seperti apa ya? Membuka aib sendiri. Makanya ketika ada diskusi di LC tentang bagaimana kecurangan itu dan sebagainya, saya masih ingat yang dari Golkar itu siapa namanya, ya tolong ajarkan kami berbuat curang, karena sebenarnya dalam konteks pemilu kan udah diingatkan juga sama Pak Mahfud. Pak Mahfud ini udah ngingatin dong. Setiap kali selesai pemilu pasti akan selalu ada muncul curang. Dan dari yang kalah. Curang. Ya itu sudah biasa gitu loh. Nah jadi kalau bahasanya Bung Hasto ini disempurnakan, ya berarti kan hebat. Ya namanya ini kan nama aja sama aja nih, kena tohok betul ya. Dulu belum canggih melakukannya, sekarang dibuat canggih, kan itu kata Bung Hasto ya, disempurnakan. Sebenarnya nggak ada yang disempurnakan, sama saja apa yang dilakukan di 2019, apa yang dilakukan di 2014, apa yang dilakukan di sebelum presidennya kayak SBY dulu juga 2004, 2009, sama saja. Instrumen-instrumen kekuasaan itu memang selalu digunakan untuk memenangkan pilpres, pileg dan sebagainya.
Karena itu wajar aja, memang begitu cara mainnya mereka kan. Makanya menurut saya pilpres sekarang ini, pemilu sekarang ini ya brutal, zaman dulu ya brutal aja. Sekarang aja orang lagi karena tidak terima Gibran naik dibilang brutal dan sebagainya. Sebenarnya semua cara sama aja, semua cara yang dilakukan itu dari dulu sampai sekarang sama saja. Sama saja. Juga rakyat diberikan amplop. Kalau rakyat nih amplop, kalau itu kan biasanya pileg, kalau pilpres kan biasanya jarang. Nah, menekan kepala daerah itu biasa aja. Kalau seandainya kepala daerahnya benar, ditekan pun juga nggak bisa kan. Kalau benar dia mengalokasikan anggaran, melakukan tugasnya dengan baik dan benar, itu pasti nggak takut. Tapi kalau seandainya ada sesuatu di sana ya pasti takut lah. Anggaran turun kemudian nggak dialokasikan dengan benar, tidak ada dan sebagainya, ya sama saja. Jadi semuanya semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para kaum politisi. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan mengatakan wah dicurang, semua curang kok. Siapa yang tidak melakukan kecurangan? Pak Mahfud pun udah bilang kan, semua melakukan kecurangan. Hanya saja siapa yang curangnya lebih paten dan lebih hebat, gitu saja. Dan rakyat sudah menentukan pilihan, gitu. Menurut saya Rakernas PDIP kali ini nggak seru. Kenapa? Karena Rakernas PDIP itu vibe-nya berubah semenjak tahun lalu. Semenjak Bu Megawati bilang ke Pak Jokowi, Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Abis itu berubah. Lihat sekarang Rakernas, aneh. Ya, Mbak Puan nangis. Bu Megawati ngaku provokator. Bobi Nasution masuk Gerindra. Ini saya yakin Pak Jokowi nggak datang ke Rakernas itu karena beliau di rumah nonton TV sambil bilang, PDI kalau nggak ada saya kasihan deh. Menurut saya adalah partai yang tegas, punya pendirian dan pro rakyat. Semenjak kalah. Kalau menang entar dulu deh. Gitu. Tapi semenjak kalah tuh bahkan ya, saya baca berita PDI itu diajak untuk gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Dan kalian tahu apa kata PDI? Enggak, kami tidak akan ikut dalam rangkulan kekuasaan. Tapi rangkulan rakyat. Kami ingin merangkul rakyat. Emang kalau rakyat 16% tuh gampang dirangkul dong. Ya. Rahasia. Banyak obrolan khususnya kan udah lihat wajah saya dan wajah Pak Presiden sumringah. Ya, itu ya. Apa? Sempat ketemu Pak Prabowo. Nggak jalan bersama, ya bicara macam-macam. Ya sudah itu. Makanya nggak ya, lupa. Ya. Guys, kemarin habis pemilu, Menteri Dalam Negeri bilang bahwa tidak boleh tuh bagi-bagi bansos nanti pilkada, sebelum pilkada masa kampanye. Lalu hari ini Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, Pak Doli Ahmad Kurnia bilang, KPU jangan lagi pakai Sirekap, nggak percaya bisa lebih baik. Ini adalah dua indikasi bahwa sebenarnya gugatan kemarin soal pengaruh bansos dan soal sistem hitungnya KPU itu bermasalah. Jadi alam dengan caranya sendiri menunjukkan kemunafikan atau kebohongan, atau katakanlah akhirnya justru pihak-pihak yang ada di sono itu mengakui ya pengaruh bansos dalam politik. Dan tentu bahwa Sirekapnya KPU itu nggak bisa dipercaya. Sederhana kan? Terbuka sendiri deh semua topengnya. Jogetin aja. Saudara perhatikan, lihat. Betul Pak, saya setuju dengan pendapat Bapak. Ayo saudaraku setanah air dimanapun kalian berada, kita tumbangkan banteng bila perlu kita kasih 0% mereka di saat pilkada nanti. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Partai PD Perjuangan, para elitnya dalam hal ini ada Pak Hasto, ada Pak Pananababan, ada
Jarod Saifullah dan juga beberapa tokoh Partai PD Perjuangan yang memberikan pernyataan yang justru menjerumuskan diri mereka sendiri dan juga partainya. Dan bahkan masyarakat atau netizen memberikan reaksi atas setiap pernyataan yang diucapkan atau yang disampaikan oleh para elit Partai PD Perjuangan tersebut. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video tadi, barangkali ada yang mau memberikan komentar terkait video-video tadi, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Akhirnya saya mohon undur diri dari hadapan kita sekalian, dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.